Shalom para pendengar setiap berita selamat dari Rumah Gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan senantiasa merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita bersama-sama dengan saya, Pendeta Riani dari Resort GKI Serian Tengah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal 12 ayat yang kelima sampai yang ke-13 dengan judul perikop Akhir Zaman. Demikian firman Tuhan. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Memiliki mata yang dapat melihat adalah suatu hal yang sangat berharga bagi kita. Dan mendapat penglihatan yang tidak semua orang bisa lihat adalah anugerah yang Tuhan berikan pada orang tertentu saja. Daniel di sini mendapat anugerah tersebut. Dia diberi Tuhan penglihatan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan penglihatannya itu adalah tentang akhir zaman. Akhir zaman adalah masa yang ditakuti oleh umat manusia, tapi juga dinantikan oleh orang percaya. Para pendengar setia berita selamat dari Duma, apa yang ada di pikiran kita ketika kita memikirkan tentang akhir zaman? Tentu di dalam pikiran kita ini, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan, karena akan ada banyak penderitaan yang akan dialami oleh umat manusia. Adapun Daniel mendapatkan penglihatan ini pada masa pembuangan di Babel. Bangsa Yehuda dibuang di sana, dan mereka mengalami masa yang kelam karena kejayaan mereka hilang. Tembok Yerusalem diruntuhkan, bait suci yang dibanggakan dan diagungkan dirobohkan. Bahkan barang-barang yang ada di bait suci dijarah oleh Babel. Namun penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan penderitaan yang ada di dalam penglihatan Daniel, di mana orang-orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Dalam proses pemurnian itu akan ada banyak hal yang dialami, yaitu penderitaan, penyesatan, bahkan penganiayaan. Dalam keadaan ini kita harus bijaksana dalam memahami bahwa kita sedang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Namun orang-orang fasik tidak akan memahami situasi ini dan tetap dalam perangainya yang lama, yaitu berbuat dosa semaunya.
sehingga orang fasik inilah yang akan mengalami penderitaan pada akhir zaman. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita lengah terhadap situasi yang kita alami, dengan situasi yang kita rasakan pada saat ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhilang. Nama kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan dan kita menanti kedatangannya untuk kedua kali. Orang-orang yang telah mendahului kita akan dibangkitkan dan akan mendapat bagiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mungkin sering melupakan tentang akhir zaman ini karena merasa, oh, ini tidak mungkin terjadi di zaman saya. Tetapi ketahuilah, peristiwa akhir zaman ini tidak akan ada satu orang pun yang mengetahuinya, karena ini adalah rahasia Tuhan. Dan sebab itu, kita harus memiliki kesiapan iman dan hidup yang berkenan kepada Tuhan di dalam kebenarannya. Kita harus menanti-nantikan kedatangannya, karena dengan sikap demikian, kita akan selalu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau dan kami mau berterima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami ini. Mampukan kami untuk tetap mempertahankan iman kami sampai kepada kesudahan. Mampukan kami untuk taat, untuk setia, dan tetap berada di jalan kebenaran-Mu. Di dalam doa ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Berkatilah pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, bahkan kami yang melakukan perjalanan. Biarlah Engkau senantiasa melindungi dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.